Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwatillah dan ya Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang beliau curahkan kepada kita sebagai hambanya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, begitu pula nikmat sihah wal afiyah, agar kita terus bisa kembali menempuh, meniti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur atas segala kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ini guna untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memasuki bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihi. Bab menjunjung kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-hak mereka, dan wasyafaqatu alaihim, dan kasih sayang kepada mereka, dan juga rahmat kepada mereka. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab ini masih dalam bentuk kelanjutan dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam bab tahrim al-zulm, larangannya melakukan kezaliman. Maka jikalau kita dilarang untuk melakukan kezaliman, maka kita harus memberikan hak-hak mereka. Ketika kita dilarang untuk melakukan kezaliman, maka di situ juga perintah. Makanya kaidah usul fikih mengatakan an-nahyu ala syai'in huwal amru yaqtadil amr bi dhiddihi. Larangan atas sesuatu itu memberikan makna adalah perintah untuk melakukan yang lawannya. Jadi kalau kita dilarang untuk melakukan zalim, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya maknanya adalah kita diperintahkan untuk memberikan hak mereka. Karena kita dilarang melakukan kezaliman, berarti otomatis kita diperintahkan untuk melakukan kewajiban memberikan hak-hak mereka. Hadis ini seperti Imam Nawawi biasakan di awal-awal permulaan bab, beliau menukilkan beberapa hadis, beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an Al-Karim sebagai bentuk istidlal beliau, bentuk wajhud dalalah, bentuk beliau mengambil judul ini bukan sembarangan. Beliau mengambil judul ini berdasarkan dalil-dalil yang beliau angkat dari ayat-ayat berikut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membacakan ayat pertama, qala Allah taala wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu indallah. Dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan Allah, hurumatillah, hal-hal yang hurumatillah, hal-hal yang menjadi perkara yang haram, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lah. Itulah suatu kebaikan buatnya inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditegaskan dengan ayat selanjutnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah salah satu bentuk dari bentuk ketakwaan seorang hamba, yaitu bentuk hati yang bertakwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Yang pertama adalah hurumatillah, yang kedua adalah sya'airillah. Hurumatillah taala ada berkaitan dengan hormat yang Allah berikan untuk hambanya, yang dimana kita harus menjaga kehormatan mereka. Dan kita menjaga kehormatan mereka berarti kita juga menghormati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyayanginya. Kemudian Rasulullah tegaskan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berlemah lembutlah atau berkasih sayanglah kalian kepada siapa saja yang berada di muka bumi ini, niscaya akan berlemah lembut dan akan menghormati dan menyayangi kalianlah siapa saja yang berada di langit. Maka disinilah dari hadis ini kita ikat dengan ayat yang sebelumnya, wa may yu'azzim hurumatillah, bahwasanya kita diperintahkan untuk mengagungkan hormat, apa saja yang Allah jadikan sesuatu itu menjadi muhtaram, dimuliakan, baik itu dalam bentuk tempat atau waktu atau orang. Jadi mencakup di dalamnya wa may yu'azzim hurumatillah itu 3 hal. Tempat seperti Haramain Al-Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, atau zaman seperti Ramadan atau Ashhurul Hurum nama lainnya, bukan Ramadan, Ashhurul Hurum yang Rasulullah yang dikabarkan ada 4 bulan haram, 3 mutawaliyat, yang 1 terpisah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar. Dan kita berada di Syahrul Haram, dan berarti kita sekarang berada di bulan Syahrul Haram, yang dimana segala amalan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka inilah momen dimana kita memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, wa may yu'azzim hurumatillah, dari sisi waktu, zaman. Jadi hurumatillah itu ada 3 amakin. Pertama seperti Haramain, lalu al-azman seperti Ashhurul Hurum, dan ashkhas seperti orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, yang dimana orang mukmin itu diharamkan darahnya dan hartanya. Dan juga diikat dengan ayat selanjutnya, wa may yu'azzim sya'airallah. Kita juga diperintahkan untuk menta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syiar? Syiar itu adalah ibadah-ibadah yang nampak. Ibadah-ibadah yang nampak, yang menjadi bentuk lambang kaum muslimin, seperti haji, itu syiar. Yang dimana kita diperintahkan untuk bertalbiyah dan mengeraskan talbiyah untuk memberikan syiar muslimin ini, haji. Dan kemudian termasuk dari syiar lainnya adalah apa? Yaumul Id, hari Id. Kita diperintahkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil pada hari-hari Id. Itu menjadi bentuk syiar, dan kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang lain yang berbunyi, wakhfid janahaka lil mu'minin. Maka bentangkanlah sayap-sayapmu untuk kaum mukminin. Apa dimaksud dari wakhfid janahaka lil mu'minin? Yang dimana seorang mukmin, dari sini ayat ini adalah menjadi sebuah dalil bahwasanya seorang muslim atau seorang mukmin diperintahkan untuk tawadhu kepada saudaranya meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana seekor burung, maka dipermisalkan apa? Wakhfid janahaka lil mu'minin.
maka bentangkanlah sayapmu kepada orang-orang mukmin. Di sini dipermisalkan bahwasannya manusia itu seperti burung, yang mana burung itu berada di posisi yang sangat tinggi terbang. Tapi ketika kita berada di hadapan seorang mukmin, maka rendahkanlah posisi kita di depan mereka. Dudukanlah posisi kita dengan posisi yang merendah. Meskipun seorang mukmin tersebut memiliki kedudukan yang tinggi, tapi kita tetap terus diminta untuk tawadhu di hadapan kaum mukminin. Makanya di sini tawadhu di sini bukan berarti merendahkan diri, tapi maknanya merendah hati. Karena ada jiwa kita yang perlu kita hormati pula. Kalau kita maknakan tawadhu di sini adalah rendah diri, itu pun salah. Tapi makna yang tepat adalah kita rendah hati. Karena diri kita, jiwa kita perlu kita hormati pula. Jangan sampai kita memaknakan tawadhu itu adalah silakan injak-injak saya. Lah, kita maknanya adalah kita merendah hati kita. Antum bashar, ana bashar. Antum orang, ana orang. Kita makan nasi, antum makan nasi. Dan enggak ada yang membedakan satu dengan yang lainnya kecuali hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu perkara yang sir, perkara yang tersembunyi, la ya'lamuhu illallah. Tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita banggakan pada diri kita. Justru semakin berilmunya seseorang, semakin diperintahkan untuk melakukan tawadhu. Karena dia tahu ilmu itu membuat dirinya semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah nasihat bagi kita pribadi sebagai para penuntut ilmu, dan juga nasihat kepada yang lainnya untuk sebagai seorang mukmin untuk tawadhu kepada saudara yang lainnya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ayat selanjutnya, ayat keempat, yang berbunyi wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa bighairi nafsin, tanpa ada alasan, jadi membunuh jiwa tanpa ada alasan yang tepat, aw fasadin, atau merusak fil ard, di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia itu telah membunuh manusia semuanya. Dari sini kita ambil faedah bahwasannya seseorang mukmin itu dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling mengkokohkan satu sama lainnya. Itu sejatinya mukmin itu saling mengisi ruang-ruang kosong pada sebuah bangunan agar menjadi bangunan tersebut menjadi kokoh. Maka barang siapa yang menjatuhkan seorang mukmin dengan membunuhnya, maka dia seperti menjatuhkan bangunan tersebut. Karena seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu tubuh. Yang dimana jikalau satu anggota tubuh terluka, maka anggota tubuh yang lainnya merasa kesakitan. Itu sejatinya seorang mukmin. Bukan mukmin sendiri yang saling menjatuhkan, bahkan merusak kehormatan mukmin yang lainnya. Allah musta'an. Maka dari pemahaman di sini kita juga diperintahkan, kalau seseorang itu dilarang untuk membunuh, berarti kita diperintahkan untuk ihya al-muslimin, menghidupkan kaum muslimin. Apa yang dimaksud dari ihya al-muslimin? Yang dimaksud dari sini adalah menyelamatkan seorang muslim dari perkara yang dikhawatirkan darinya untuk meninggal. Seperti misalnya musibah, kita selamatkan dia dari kematian. Dan pula perlu antum ketahui, kisos itu hikmahnya adalah menghidupkan kaum muslimin. Kebayang bagaimana jikalau tidak ada hukum kisos. Bagi seorang yang membunuh, di kisos, bunuh lagi, itu sudah dikategorikan ihya'ul muslimin. Loh, kok bisa Ustaz? Kok bisa ihya'ul muslimin? Kebayang bagaimana jikalau tidak ada kisos. Satu orang dibunuh oleh keluarga A, keluarga B dan dendam. Akhirnya satu orang keluarga A dibunuh oleh keluarga B. Keluarga A ini dendam dengan keluarga B, dibunuh.
dibunuh. Akhirnya keluarga B juga dendam, dan gitu terus menerus sampai keturunannya saling membunuh. Ini sederhananya. Kalau tidak ada hukum qisas, tidak ada hukum haddul qisas, maka di sini akan membuat terjadinya pembunuhan berantai. Betul tidak? Maka qisas itu sejatinya memberi sebuah hikmah adanya kehidupan terus menerus dari sebuah keturunan dengan keturunan yang lainnya. Ini sederhananya satu orang dengan satu orang. Bagaimana dengan sekelompok dengan kelompok? Maka akan terjadi peperangan bergantian. Setiap sebuah kabilah antara kabilah dengan kabilah yang lainnya. Allah musta'an. Maka di sini kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan di hadis pertama dari bab ini adalah yang diriwayatkan oleh disepakati oleh Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin itu seperti dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling menutupi satu sama lainnya. Dan washabbaka baina asabi'ahu. Kemudian Abu Musa mengisyarahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan washabbaka baina asabi'ahu, mentashbik, merapatkan baina antara jari jemarinya. Di sini ana akan nukilkan perkataan Qurtubi, Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini. Beliau mengatakan hadza tamsilun yufidul haddi 'ala al-ma'un yufidul hadda 'ala ma'unatil mu'minina ala ma'unatil mu'min lil mu'min wa nusratihi. Ini adalah permisalan yang memberikan faedah anjuran untuk menolong seorang mukmin menolong kepada mukmin yang lainnya dan membantunya. Wa inna dzalika amrun mutaakkadun la budda minhu. Sesungguhnya menolong seorang mukmin yang lain tersebut adalah perkara yang diperintahkan dan tegaskan. La budda minhu, harus dilakukan. Fa innal bina la yatimmu amruhu wa la tahsulu faidatuhu illa bi an yakuna ba'duhu yumsiku ba'dhan wa yuqawwi. Sesungguhnya sebuah bangunan tidak akan sempurna perkaranya dan tidak akan mendapatkan faedahnya bangunan tersebut kecuali bi an yakuna ba'dhum, satu sama lainnya itu saling merekat, mengikat satu sama lainnya dan memperkuat dan menguatkannya. Wa illam yakun dzalik, jikalau bangunan tersebut tidak dalam bentuk tersebut, in halat ajza'uhu wa kharaba bina'uhu, maka akan terlepas bagian satu sama lainnya dan akan hancur bangunannya. Wa kadzalikal mu'min, begitu pula juga seorang mukmin, la yastaqillu bi umuri dunyahu wa dinihi illa bi ma'unati akhihi wa mu'adadatihi wa munasaratihi. Begitulah seorang mukmin tidak akan lurus, tidak akan stabil perkaranya, baik perkara dunianya dan agamanya, kecuali dengan pertolongan saudaranya yang mukmin, dengan dibantunya dan ditolongnya. Fa in lam yakun dzalik, jikalau hal tersebut tidak terlaksana, anil qiyam bi kulli masalih, dari melaksanakan segala maslahat mukmin, wa an muqawamati madarati, untuk menjaga agar tidak terjatuh seorang mukmin dari madarat, fahina idzin, maka pada saat itu pula la yatimmu lahu nizamu dunyahu wala dinihi, tidak akan sempurna padanya segala perkara urusan agama dan dunianya. Wa yalhaqu bil halikin, dan dia akan menyusul mengikuti orang-orang yang celaka waliyadzubillah. Makanya di sini kehidupan kita adalah, narasi kita dalam kehidupan ini adalah saling ta'awun, tolong menolong, sehingga agama ini tetap tegak dan istiqomah. Bayangkan bagaimana jikalau kita kaum muslimin adalah kaum paling lemah, maka kita akan tertindas. Maka disinilah kita mengambil sebuah faedah bahwasanya kita diminta dari hadis ini, kita diminta untuk terus mengagungkan kehormatan kaum muslimin agar terus terjaga agama Islam ini. Wallahu taala bisawab. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.